Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi nih sama aku. Kalian semua apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang rujukan dan daftar pustaka. Sekarang kita bakal bahas mengenai bagian-bagian karya ilmiah. Seperti biasa, sebelum kalian masuk ke materi, jangan lupa like, komen, sama subscribe. Jadi, di dalam suatu karya ilmiah terbagi ke beberapa bagian. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu cover. Cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Cover memiliki suatu keberadaan yang penting dalam penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai daya tarik serta memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum mengenai sebuah karya tulis tersebut. Cover tersusun atas beberapa bagian, yaitu 1. Keterangan jenis karya tulis ilmiah, 2. Judul karya tulis ilmiah, 3. Tujuan karya tulis ilmiah, 4. Logo instansi atau logo lembaga, 5. Nama penulis atau nama peneliti ataupun nama penyusun. Yang keenam, nama instansi atau lembaga. Yang terakhir, tempat dan tahun pembuatan. Yang kedua, ada kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Di akhir ucapan terima kasih, disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama penulis tersebut. Ketiga, ada abstrak. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Di bawah rangkuman isi karya tulis diberikan kata kunci. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya, sesuai dengan kebutuhan minat pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Yang keempat, ada daftar isi. Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran secara menyeluruh isi karya tulis ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung dilihat suatu bab atau subbab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul, bab, subbab, disertai nomor halamannya. Yang kelima, ada daftar tabel. Daftar tabel adalah kumpulan beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan karya tulis ilmiah. Daftar tabel memiliki persyaratan, yaitu 1. Harus diberi label sebagai daftar tabel. 2. Daftar tabel wajib dibuat hanya jika ada 5 atau lebih tabel yang ditemukan dalam dokumen. Yang ketiga, jika memilih untuk menyertakan daftar tabel, Anda akan terikat oleh semua aturan pemformatan daftar dan harus menyertakan semua tabel yang ada. 4. Jika menyertakan daftar tabel, semua label yang termasuk dalam teks dan lampiran harus muncul dalam daftar tabel. Yang kelima, nomor halaman yang tercantum di dalam daftar tabel harus cocok dengan nomor halaman yang ada. 6. Label dan nomor untuk setiap label yang tercantum di dalam daftar
tabel harus sama persis dengan yang muncul di dalam teks. Yang keenam, ada pendahuluan. Pendahuluan berisi sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Batasan masalah. 4. Tujuan penelitian. 5. Hipotesis. 6. Manfaat penelitian. Yang ketujuh, ada landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat definisi konsep serta proporsi yang telah disusun rapi dan juga sistematis tentang variabel-variabel di dalam sebuah penelitian. Yang kedelapan, ada metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Yang kesembilan, ada hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan bab yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah. Karena dalam bab ini dilakukan kegiatan seperti analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi, penulis, pemecahan masalah, dan temuan baru yang diformulakan jika ada. Yang ke-10, ada penutup. Penutup memiliki bagian-bagian, antara lain 1. Kesimpulan, yaitu pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian. Yang kedua, ada saran, yaitu pendapat penulis untuk kesempurnaan penulisan karya tulis yang lebih lanjut dan juga merupakan masukan mengenai hasil temuan dari penelitian. Yang ke-11, ada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi tentang referensi yang digunakan oleh penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi dapat berasal dari buku ataupun dari website. Yang ke-12 atau yang terakhir, ada lampiran. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. Misalnya, angkat penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari aku mengenai bagian-bagian dari karya ilmiah. Semoga bermanfaat ya. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.